Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini kita sama-sama mau merenungkan sebuah topik tentang menjadi seorang penyembah. Kita sama-sama mau melihat dari Alkitab tentang seorang perempuan yang datang kepada Yesus. Anda bisa membuka di dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-50. Kitab suci berbicara tentang kualitas seorang penyembah yang kita bisa pelajari dari perempuan yang berdosa ini yang datang kepada Yesus. Ada 3 kualitas atau ciri-ciri dari seorang penyembah. Yang pertama, seorang penyembah adalah seorang pemberi. Itu P yang pertama. Dia memberi kepada Yesus minyak yang sangat mahal harganya, senilai dengan gaji 1 tahun. Pada masa itu belum ada bank, sehingga uang disimpan dalam bentuk benda-benda berharga seperti sebotol parfum. Botol ini mewakili seluruh tabungan dari perempuan itu. Botol parfum masa itu terbuat dari batu, sehingga cara untuk memakainya yaitu dengan memecahkannya. Sekali pakai, semua isinya harus digunakan. Belum ada alat semprot-semprot seperti sekarang untuk spray, belum ada. Jadi 1 kali pakai. Apa pelajaran yang kita dapat dari prinsip yang pertama tentang menjadi seorang penyembah? Seorang penyembah adalah seorang yang memberi. Ketika perempuan ini membawa botol parfum itu kepada Yesus, perempuan itu tahu bahwa tidak ada pemberian sebagian, setengah-setengah, tidak ada. Total atau tidak sama sekali. Namun ia tidak menunjukkan keraguan atau penyesalan. Betapa indahnya tindakan kasih yang meluap, kasih yang melimpah-limpah dari perempuan ini. Tindakannya datang kepada Yesus, memberi yang terbaik. Totalitas. Mazmur 98 ayat 8 sampai 9 mengatakan, berilah kepada Tuhan. Selanjutnya dikatakan, bawalah persembahanmu. Lalu dalam Keluaran pasal 23 ayat 15, Alkitab mengatakan, janganlah menghadap hadiratku dengan tangan hampa. Firman Tuhan semesta alam. Dan sebuah ungkapan kasih ketika dia datang. Seorang penyembah adalah seorang pemberi. Dan korban persembahan. Suatu persembahan disebut korban. Apabila terasa sakit, baru itu disebut sacrifice. Kalau belum terasa sakitnya, itu belum sacrifice namanya. Ketika terasa sakitnya, itulah korban persembahan kepada Tuhan. Itu P yang pertama. Kualitas yang kedua, saya sebut P yang kedua, yaitu menyembah, membawa, datang kepada Tuhan dengan perasaan. Hati yang hancur. Kalau Anda melihat bagaimana perempuan ini datang kepada Yesus, di kaki Yesus, tersungkur dengan air matanya. Hati yang hancur, air mata, tangisan, ungkapan perasaan di hadapan Tuhan. Dan itulah saat penyembahan yang paling berarti bagi saya di hadirat Tuhan. Setiap kali menyembah di hadirat Tuhan, itu air mata saya murah sekali. Untuk yang lain mahal air mata. Tapi ketika menyembah Tuhan, air mata terus mengalir. Jangan sampai kita nonton sinetron, nonton drama Korea, drakor, air mata kita murah, keluar menangis. Tapi di hadirat Tuhan, kita tidak pernah menikmati hadirat dalam hati yang hancur dan menyembah. Jangan tunggu datang pergumulan, masalah, beban hidup, baru menangis di hadapan Tuhan. Tetapi mari kita sama-sama dalam hadirat Tuhan kita menyembah. Kita menikmati hadirat Tuhan. Dan perempuan ini datang dengan penyesalan dosa. Dengan hati yang hancur. Dan dia alami pemulihan di hadirat Tuhan.
Penyembah adalah seorang pemberi yang pertama. Yang kedua, penyembah itu datang di hadirat Tuhan dengan perasaan hati yang hancur. Dan P yang ketiga adalah proskuneo. Dalam bahasa Yunani, proskuneo, pros artinya datang, menuju. Kuneo itu bentuk present indikatif aktif, artinya mencium. Jadi dalam bahasa Inggris, toward kiss, datang, menghampiri dan mencium. Dan perempuan ini melakukan proskuneo. Dia datang di hadirat Tuhan dan dia mencium kaki Yesus. Inilah aspek terindah dari sebuah penyembahan. Anda baca lagi nanti Lukas 7 ayat 36-50 yang menjadi dasar perenungan kita malam ini. Penyembah, dia datang memberi kepada Tuhan. Penyembah datang dengan perasaan hati yang hancur. Dan penyembah dia adalah melakukan proskuneo. Dan kata proskuneo itu artinya bisa berarti mencium tangan. Datang mencium, sujud tersungkur dalam pemujaan, pengagungan, penyembahan. Dan kata ini kalau ditelusuri diperkirakan berasal dari bahasa Yunani untuk seekor anjing yang datang menjilat, menciumi tangan tuannya, kaki tuannya. Dan proskuneo adalah sebuah tindakan yang mencium seperti anjing menjilat tangan tuannya. Seperti seekor anjing. Saya sangat familiar dengan kenyataan ini karena saya melihat anjing di rumah itu kalau kami pulang ke rumah itu menyambut kami dengan antusias, dengan kerinduan, sambutan yang megah meriah. Bahkan ketika anak-anak saya yang merantau ke kota lain sudah 1 tahun meninggalkan rumah, ketika mereka kembali, anjing-anjing di rumah tetap mengenali dan menyambut tuannya dengan penuh antusias, mencium tangan tuannya dan berusaha untuk seperti mau memeluk tuannya. Itulah semestinya ketika kita datang menyembah. Semestinya ibadah Kristiani. Antusias datang menyembah Tuhan dengan sambutan yang megah meriah, datang ke hadirat Tuhan dengan penuh kerinduan, bukan sekedar formalitas, bukan sekedar rutinitas ibadah-ibadah agamawi, tetapi sungguh-sungguh datang dengan penuh kerinduan ketika kita menyembah. Dan perempuan ini berbaring, dia duduk dekat kaki tuannya, Tuhan Yesus. Proskuneo, seperti seekor anjing berbaring, tidur, duduk di dekat kaki tuannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, malam ini kita belajar tentang 3 prinsip penting menjadi seorang penyembah. Yang pertama adalah penyembah adalah seorang yang pemberi. P yang pertama. P yang kedua, penyembah datang dengan perasaan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Dan P yang ketiga adalah proskuneo, datang sujud di hadirat Tuhan dan dengan penuh cinta, kasih. Itulah tindakan penyembahan yang sejati. Mari kita bersama-sama kita menjadi seorang penyembah. Kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Datang menyembah dengan hati yang hancur dan terus mencintai Tuhan Yesus, melekat kepada Tuhan Yesus, mencintai Dia lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Terus belajar hidup di hadirat Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, menjadi seorang penyembah. Selamat menikmati hidup yang melekat, selamat menjadi penyembah dan terus bergaul karib dengan Tuhan. Dari denominasi gereja manapun Anda, dari cara-cara, metode, dan segala kebiasaan, tradisi dalam ibadah kita masing-masing. Tetapi yang penting adalah 3 unsur ini. Terus belajar memberi yang terbaik. Datang di hadirat Tuhan dengan hati yang hancur. Dan dengan hati yang penuh cinta kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Jadikan kami penyembah-penyembah-Mu.
karena Bapa mencari penyembah-penyembah. Di dalam Yohanes 4 ayat 23, yang itu yang Yesus katakan, cari penyembah-penyembah, dan biar engkau temukan kualitas itu di dalam kami. Hati yang suka memberi yang terbaik untuk Tuhan. Hati yang hancur di hadirat Tuhan dalam penyembahan. Dan terus mencintaimu, mengasihimu, melekat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Tuhan Yesus memberkati.